Rema hari ini, Yohanes 4 ayat 53. Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dulu Bapak Kris berpikir bahwa doa Pondok Daud itu hanya ibadah doa yang biasa. Daripada tidak ada kerjaan apapun di rumah, tiada salahnya ia mengantar istrinya datang ke Pondok Daud. Namun, seiring waktu, Bapak Kris menyadari bahwa doa Pondok Daud ternyata membawa perubahan besar dalam dirinya dan keluarganya. Terbukti, seiring dengan semakin dekat hubungannya dengan Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang seringkali tidak terbayangkan, terus-menerus ia rasakan terjadi di keluarganya. Dalam Yohanes 4 dikisahkan tentang seorang pegawai istana yang resah karena anaknya yang sakit keras hampir meninggal. Ia berusaha menemui Yesus dan memintanya segera datang ke rumahnya. Mungkin ia menyangka bahwa profesinya sebagai seorang pegawai istana akan membuat Yesus mengutamakannya. Di luar dugaan, Yesus malah memintanya segera pulang dan berpesan bahwa anaknya hidup. Luar biasa, bukannya kecewa. Dengan rendah hati pegawai istana itu mau taat dan mempercayai perkataan Yesus. Ia segera pulang dan kemudian mendapati bahwa anaknya benar-benar hidup. Sejak zaman Yesus hidup sebagai manusia di dunia ini, seperti yang kita baca tentang pegawai istana di dalam kisah di atas, sampai sekarang seperti yang dialami Bapak Kris, Yesus seringkali memanifestasikan kemuliaannya dalam bentuk mujizat. Mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mujizat itu menunjukkan bagaimana besarnya kuasa Tuhan dan bagaimana terbatasnya kekuatan manusia. Mujizat diberikan Yesus bukanlah untuk tujuan sombong, tapi supaya sebanyak mungkin orang melihat dan menjadi percaya. Mujizat selalu ada saat Tuhan hadir dan terjadi pada mereka yang mau mendengarkan dan membuka hati dengan taat, seperti pegawai istana dan Bapak Kris pada kisah di atas. Karena iman, maka Tuhan mengerjakan mujizat bagi pegawai istana dan Bapak Kris. Bahkan mujizat itu bukan hanya untuk mereka berdua. Seluruh keluarga mereka pun menjadi percaya karena turut menyaksikan kuasa Tuhan yang sungguh-sungguh nyata. Renungkanlah, apa saja kebaikan dan berkat anugerah Tuhan yang sudah Anda terima? Mengapa Tuhan memanifestasikan kemuliaannya dengan mujizat? Kesaksian apakah yang bisa Anda bagikan kepada seluruh jemaat gereja kita supaya semakin banyak jiwa diselamatkan melalui kesaksian kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa? Tuliskanlah. Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur atas semua anugerah kebaikan-Mu. Mujizat yang Engkau berikan kepada kami sungguh tak terbilang, karena kami percaya hidup kami ini hanyalah karena mujizat-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami dapat senantiasa mengingat kebaikan-Mu dan selalu siap sedia mengabarkan kuasa dan cinta kasih-Mu atas setiap mujizat yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memanifestasikan kemuliaannya dengan melakukan mujizat, agar kita dan sebanyak mungkin orang bisa percaya.